Dari
tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Dan kita lihat di ayatnya yang pertama di situ berkata, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang firman Tuhan ini, kita melihat bahwa di situ sungguh ada banyak orang yang senantiasa mereka mau menikmati tentang kerajaan surga, mau menikmati tentang kerajaan surga. Bahkan kita semua pada malam hari ini tentang kerajaan surga itu menjadi impian bagi kita. Kita mau akan menikmati tentang kerajaan surga. Dan kita lihat kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di sini kita lihat bahwa 10 gadis, ya 10 gadis itu berbicara tentang kita semua jemaat. Bukan hanya gadis-gadis atau bukan hanya wanita-wanita pada malam hari ini, bukan hanya ya ibu-ibu yang ditunjukkan tentang pembacaan ini atau yang digambarkan tentang gadis-gadis, tetapi gadis-gadis di sini kalau kita pelajari bahwa ini adalah gambaran kita sebagai jemaat yang ada. Bahkan mempelai laki-laki di sini kita lihat bahwa mereka akan menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu adalah Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mereka mau menyambut, mereka mau songsong karena kedatangan Tuhan Yesus ini. Ya, kedatangan Tuhan Yesus ini seperti kita pada malam hari ini kita mau menyambut akan kelahiran Yesus Kristus ya, lewat kompilasi ibu yang mengambil bagian pada malam hari ini. Nah, kita lihat di dalam pembacaan ini bahwa di sini 10 gadis ini mereka punya sikap yang berbeda. Ada 2 sikap yang berbeda. Ada yang pertama adalah orang yang dikategorikan bodoh dan yang kedua adalah orang yang bijaksana. Nah, bodoh di sini bukan berarti dia tidak tahu membaca atau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita semua, kita merasakan bahwa di dalam diri kita, apakah kita adalah orang yang setia di dalam mengambil pelayanan Tuhan, mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan itu bukan hanya seperti kita melayani, memimpin ibadah, bukan seperti bukan hanya sebatas kita harus jadi pendeta atau harus jadi majelis, tetapi di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai keluarga yang ada itu termasuk kita sebagai pelayan, sebagai ya perempuan atau gadis-gadis yang senantiasa ada digambarkan di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah pembacaan kita pada malam hari ini. Kita belajar dari pembacaan ini bahwa ada gadis-gadis yang bodoh. Ada gadis-gadis bodoh, ada gadis-gadis yang pintar atau bijaksana. Bijaksana di sini berarti mereka siap sedia. Kalau kita belajar dari pembacaan ini, kita boleh lihat bahwa di sini mereka selalu siap sedia. Di dalam kehidupan kita, di dalam jemaat kita, kadang-kadang kita semangat. Kita dilihat bahwa kita adalah orang yang semangat mengambil bagian, mengambil pelayanan, mengambil tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi ketika kita mulai merasakan tantangan ada, kita mulai tidak semangat. Kita mulai tidak semangat. Kita mulai tidak lagi bersedia seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Sehingga ketika Yesus datang pada waktunya, itu hanya orang yang kenal. Kalau kita lihat di ayatnya yang bagian terakhir di situ, bahwa ketika mereka datang, perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang bodoh ini, ketika mereka mencari minyak, ketika mereka kembali, mereka menutup pintu sudah terlambat, pintu sudah tertutup, dan di situ Tuhan berkata bahwa mereka tidak dikenal. Jadi di sini menggambarkan pada kehidupan manusia pada waktunya akan kedatangan Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Kadang-kadang mungkin kita berpikir saya mengambil bagian di dalam pelayanan. Kita kata
Katakan, Tuhan, saya sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Tetapi Yesus di sini yang menilai. Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Padahal kita sudah mengambil bagian dalam pelayanan, kita sudah mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi yang dicari di sini adalah kesetiaan. Apakah kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus? Kita tetap mempersiapkan hati kita sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita adalah orang-orang yang termasuk ada bersama-sama Tuhan atau bersama-sama mempelai laki-laki dalam perjamuan kawin. Di dalam perjamuan kawin. Dan sebab itu mari kita semua kita tetap siapkan hati kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Kadang memang kita semangat. Kita semangat beribadah, kita semangat melakukan pelayanan. Tetapi ketika kita tidak ada jawaban, belum dijawab oleh Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita, pergumulan kita, kadang kita patah semangat, kadang kita tidak mau lagi di dalam kita melaksanakan tugas kita. Kita mulai menjauh, bahkan juga kita sudah mulai tidak memperhatikan apa yang sebenarnya. Tetapi pada saat malam hari ini, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi setiap saat kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti di sini kita tetap siapkan hati kita, tetap setia kepada panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Sehingga pada waktunya kita akan tetap bersama-sama di dalam perjamuan kawin anak domba Allah.